Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan tugas filsafat ilmu yang ketiga. Pertanyaan pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Jawabannya, pilar atau tiang pendidikan adalah landasan untuk sistem pendidikan. Pada sebuah bangunan terdapat pilar atau tiang yang dapat menyangga suatu bangunan. Agar bangunan tersebut bisa menjadi bangunan yang kokoh. Begitu juga pendidikan, jika ingin terlihat kokoh, maka yang dibutuhkan adalah pilar atau tiang untuk memperkuat sistem pendidikan. Jenis-jenis pilar pendidikan ada 5. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Artinya belajar untuk harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dihafalkan, tetapi harus ada pengertian yang dalam. Kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan. Setelah kita memahami dan mengerti dengan benar apa yang kita pelajari, kemudian kita dapat melakukannya. Ketiga, learning to be atau biasa disebut belajar untuk menjadi seseorang, yaitu belajar untuk berkembang secara utuh. Ini juga mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Keempat, learning to live together atau biasa disebut belajar untuk dapat hidup bersama, adalah belajar untuk bekerja sama dengan orang lain. Kelima, learning to believe in God, belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bentuk rasa syukur dan aplikasi dari nilai keagamaan dan peserta didik. Nomor 2, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan adalah upaya menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Contohnya, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan. Guru dan orang tua selalu datang tepat waktu, berbicara dengan sopan, dan membuang sampah di tempatnya. Anak akan meniru apa yang dilakukan pendidikan, bukan hanya yang dikatakannya. Ketiga, ing madyo mangun kurso, di tengah pembangunan semangat. Di saat anak kesulitan mengerjakan tugas atau takut berpendapat, guru mendekat dan memberi semangat. Keempat, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Anak diberi kebebasan memilih topik tugas atau cara mengerjakannya sesuai minatnya tanpa ikut campur tangan guru. Soal nomor 3, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Jawabannya, dalam pembelajaran daring, relevansi prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik yang sangat relevan, karena pembelajaran ini dapat memberikan kita kebebasan dalam segi waktu, tempat, dan cara belajar. Tantangannya kesenjangan akses teknologi dan internet antar daerah beserta antar siswa yang mampu dan kurang mampu. Kedua, literasi digital. Relevansi prinsip pendidikan untuk mengembangkan potensi dengan membentuk karakter sangat erat kaitannya dengan literasi digital. Ketiga, dalam karakter peserta didik. Prinsip pendidikan untuk membentuk karakter dan nilai luhur justru menjadi hal penting dalam era digital. 4, dalam peran guru. Prinsip pendidikan ini
menempatkan guru sebagai pembimbing, fasilitator, dan pengaruh sangat relevan dan perubahan makna di era digital. Soal nomor 4, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Jawabannya, pilar-pilar ini bukan hanya sekedar teori, tetapi kerangka kerja yang mempengaruhi atau mengarahkan pendidikan Indonesia agar tetap berakar pada nilai bangsa, namun tetap maju dan bersaing. Tanpa berpegang pada prinsip dan nilai pilar ini, pendidikan hanya akan menjadi transfer pengetahuan tanpa makna. Terima kasih. Semua materi sudah saya rangkum dalam buku ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.